Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Saskia Putri Devi. Di sini saya akan membagikan hasil penelitian saya tentang kondisi infrastruktur IT dan pengelolaan media sosial di entitas yang saya teliti. Penelitian ini dilakukan sebagian bagian dari mata kuliah pengembangan diri di bawah bimbingan Bapak Jack Febrian Rusdi, STMT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan kondisi dan kebutuhan teknologi informasi serta menilai pengelolaan media sosial di entitas yang saya teliti. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini atau metode penelitian yang saya lakukan, saya membagikan kuesioner kepada beberapa responden yang saya berikan. Data yang terkumpul memberikan wawasan yang cukup tentang keadaan infrastruktur IT, aplikasi yang digunakan, serta pengelolaan media sosial yang ada dalam entitas tersebut. Beberapa responden telah mengisi kuesioner yang telah saya berikan. Berikut adalah hasil analisis dari kuesioner dari beberapa responden. Sebagian responden, yaitu responden 1, 2, 4, dan 5, merasa infrastruktur IT-nya itu sudah memadai. Dan responden 3 ini merasa infrastruktur IT-nya kurang memadai. Untuk kekurangan infrastruktur IT-nya, masing-masing responden telah menjawab. Untuk responden 1, 2, 4, dan 5, merasa kekurangannya tuh berada di perangkat keras. Dan responden 3 sendiri ini merasa kekurangannya tuh berada di perangkat lunak. Nah, untuk semua responden ini merasa aplikasi yang mendukung kegiatan operasional mereka itu sistem informasi manajemen atau SIM. Semua responden atau entitas dari masing-masing responden ini telah mengembangkan aplikasinya sendiri. Dan aplikasi tersebut e-learning yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk proses bisnis yang sudah diterapkan di entitas masing-masing responden yang menggunakan bantuan teknologi yaitu layanan pelanggan. Nah, untuk keamanan informasi di entitas responden ini, untuk responden 1, 2, dan 5 itu merasa aman. Dan responden 3 dan 4 itu merasa cukup aman. Nah, langkah-langkah yang diterapkan untuk menjaga informasi di entitas masing-masing responden ini memiliki hasil yang sama, yaitu kontrol akses pengguna. Secara umum, kendala yang dihadapi oleh entitas responden ini dalam cakupan pengembangan IT yaitu infrastruktur IT yang belum memadai, kecuali untuk responden 4 yang merasa kurangnya itu berada di sumber daya manusia atau SDM yang kompeten di bidang IT. Nah, untuk kebutuhan solusi IT ini beragam ya dari berbagai responden. Responden 1 dan 2 merasa membutuhkan pengembangan aplikasi baru seperti software mobile, web, atau desktop. Untuk responden 3 dan 5 ini merasa perlunya ada peningkatan keamanan informasi atau cyber security. Nah, untuk responden 4 ini merasa harusnya ada peningkatan infrastruktur IT dalam entitas mereka. Nah, semua responden ini tidak memiliki harapan di sistem IT yang baru karena mereka mungkin sudah merasa cukup dalam IT di entitas mereka. Untuk solusi IT yang ideal, masing-masing responden menjawab tidak ada. Nah, untuk platform media sosial yang digunakan di entitas masing-masing responden yaitu sama ya, seperti Instagram, LinkedIn, dan YouTube. Aktivitas yang dilakukan media sosial entitas responden itu beragam. Untuk responden 3 dan 4 itu sosial media digunakan untuk sosialisasi programan dan kegiatan.
dan edukasi. Untuk responden 1, 2, dan 5, aktivitas sosial media tersebut dilakukan untuk menyebarkan informasi dalam entitas mereka. Nah, untuk update konten di media sosial ini dalam entitas mereka masing-masing memiliki jawaban yang sama ya, yaitu sekitar 3-5 kali seminggu. Tujuan untuk entitas responden menggunakan media sosial itu penyebaran informasi dan sosialisasi kegiatan. Nah, manfaat yang telah dirasakan responden dalam entitas yang menggunakan sosial media yaitu tersampainya informasi atau pengumuman yang ada di perusahaan ataupun konten menghibur. Kendala yang dihadapi entitas dalam sosial media yang responden hadapi masing-masing yaitu mereka tidak terlalu tahu karena mereka tidak terlalu fokus dalam sosial media entitas mereka sendiri. Pendampingan pengembangan IT dalam masing-masing responden menjawab bahwa mereka ya perlu ada pendampingannya pengembangan IT dalam entitas. Semua responden menjawab ya membutuhkan. Bidang apa saja yang membutuhkan pendampingan? Seluruh responden menjawab implementasi sistem IT dan manajemen infrastruktur IT untuk mendukung mereka dalam berkegiatan secara efisien. Nah, untuk pendampingan dalam entitas masing-masing responden 1, 2, dan 3 merasa training dan workshop cukup diperlukan untuk pendampingan dalam entitas mereka. Dan responden 4 dan 5 merasa konsultasi perlu cukup dibutuhkan untuk pendampingan. Nah, untuk kendala entitas masing-masing responden merasa bahwa biaya adalah kendala yang dihadapi oleh responden 1, 2, 3 dalam entitasnya. Sedangkan 4 dan 5 merasa kendala itu dalam ketersediaan tenaga ahli dalam bidang yang ahli infrastruktur mereka. Nah, untuk ekspektasi responden terhadap pendampingan yang dibutuhkan oleh entitas mereka semua menjawab peningkatan skill karyawan untuk hasil kegiatan yang lebih maksimal. Nah, untuk pembahasan kali ini, dari hasil penelitian ini kita dapat melihat bahwa meskipun entitas ini sudah memiliki infrastruktur IT yang memadai atau belum, terdapat beberapa tantangan yang perlu segera diatasi, seperti kurangnya perangkat keras dan perangkat lunak untuk yang lebih baik untuk entitas mereka sendiri masing-masing. Hasil penelitian ini memberikan gambaran kepada saya bahwa pengembangan infrastruktur dan peningkatan keamanan sangat penting untuk mendukung kelangsungan kegiatan operasional yang lebih efisien dan aman. Responden 1, 2, dan 5 menunjukkan kebutuhan yang mendesak akan pengembangan aplikasi baru, sedang untuk mendukung kinerja entitas mereka. Sementara responden 3 dan 4 lebih meningkatkan pada keamanan informasi, khususnya cyber security. Nah, dari jawaban ini pun terlihat bahwa pengembangan IT itu sangat diperlukan dalam entitas mereka untuk kelangsungan operasional dalam entitas mereka masing-masing. Untuk saran saya sendiri, berdasarkan temuan-temuan ini, saya menyarankan agar entitas responden tersebut untuk fokus pada peningkatan infrastruktur IT dan keamanan informasi. Karena peningkatan kualitas perangkat keras dan perangkat lunak sangat penting untuk mendukung operasional yang lebih lancar. Selain itu, memberikan pelatihan lebih lanjut kepada sumber daya manusia atau SDM dalam bidang IT juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kemampuan internal dalam menghadapi tantangan teknologi. Dengan demikian,
Entitas ini dapat entitas masing-masing responden ini dapat memastikan keberlanjutan dan pengembangan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.